Cuma kalau tadi Ali nanya, apakah MU masih tim besar? Ya secara numbers, secara Kalau followers, komersial, secara iya. Selalu komersial. iya. Tapi quality, Quality, Anjlo. Udah mid-table. Kok narasi kayak gini tuh dinaik-naikin, dikalah malu sendiri aja. Kalau kalah. Tapi Han, menurut gua kayak gitu itu penting untuk naikin mental mereka. Bener. Cuman dalam artian lu salah ngomong di media. Nah, Iya. Kalau lu di balik layar, lu boleh ngomong gitu untuk Iya. meningkatin apalagi Ancelotti tuh karakternya tuh sangat main game kan. Nah. Dia kan di media kan selalu apa adanya tuh. nah, iya. Lagian emang udah cukup sih Ancelotti menurut gua. Dia udah udah sebelum dia di Madrid pun sempat di Madrid juga kan. Yang Iya. dulu. Iya. Dan dia udah di 14. Madrid lagi udah waktunya lah. Udah waktunya club out juga. Club in. Club in. Enggak. Dia ngomong enggak mau ngelatih lagi kok. Kan ada yang tahu, Li. Berapa persen keyakinan lu Klopp nggak bakal 13%. Angka sial dulu. Oh, peringkat Everton. Tambah 1. Peringkat Everton itu. 14%. Dan terkait comeback itu, kita permainan Madrid dan pemain-pemain mental pemainnya di leg 1 itu nggak menunjukkan dia bakal bisa comeback juga. Ngerti gak? Kalau Itu benar. lawan City dan lawan PSG itu masih ada itu kalah, hasrat ya? tapi di Lapangan. di lapangan ketawa-tawa, yang dia senyum-senyum corner lagi kebobolan nih kalah 3-1 segala macem. Ini 3-0 panik kalang kabut. Tapi musim ini Kayak udah biasa aja. musim ini bagi fans Liverpool itu udah kayak surga sih sebenarnya. Karena apa? Liverpool yang insya Allah mau juara. Bukan Aing tanya siapa? Aduh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Kembali lagi di TNT Boys. Ali Boys. Ali Boys. Ali Biasa Boy. dipanggil Ali Boys Soboslai. Guys. Ya, seperti biasa di sini ada Samudra Martinez, dan di sini ada Budi Pekerti, Baru. ada Budi Zivchenko, dan seperti biasa Domi. Zinchenko. Atlet CS sih gue emang. Dan gue sendiri pastinya Dominic Ali Soboslai. Dan samping kita ada Rodrigo Sehan Bawazir. Nice. Ya, kembali lagi langsung kita serahkan kepada ketua. Iya. Ngomong-ngomong, kita tuh ada temennya Ali nih di sini. Katanya Ali tuh off cam tuh beda ternyata sama hari-harinya. Oh gitu. Oh gitu. Buka semua omongan. Buka omongan semua deh ya. Enggak, kalau di luar kamera biasanya pendiam guys. Gua hitungannya in extrovert. In extrovert. Inex itu. Gimana itu ini extrovert anjir. Lu tau dari cabut? Apa? Temen yang mana? Ada temen ini di belakang kamera nih. Iya, pengen gue lempar. Boleh dipanggil nggak? Lik? Enggak usah. Enggak usah. Kenapa? Penggemar Madrid paling sombong yang ketemuin. Nah. Songong. Penggemar Madrid aja kan udah sombong nih. Ini lebih sombong lagi dari penggemar Madrid. Double. Fans MU aja kalah sama dia. MU Nah, apa yang disombongin? Apa? MU apa yang disombongin? Gak ada. 14. Itu 14 itu apa? Itu peringkat apa skor kemarin? Si paling katanya mau juara WL, kita lihat bos. Gue udah gak ngerti lagi sih. Kipernya udah diganti. Masih kayak gitu error. coba Li, dari nggak sebagai sudut pandang tim yang tadinya punya kiper yang ngelakuin blunder di final Liga Champion. 2 kali loh, 2 kali. Nah, menurut lo Onana sama Altay Bayindir gimana nih, Li? Onana lah. Onana lah, kalau menurut gua gini. Kemarin dipakai Bayindir kan 4-1. 4-1. Kalau pakai Onana 7-1.
Enggak. Kalau dari segi mental ya pasti kita lihat Onana lah. Onana kan udah terbiasa main di high class, tapi di Lebih jago dari Karius juga. Enggak sama. Rasain itu fans MU. Fans MU yang lu bilang Karius rasain lu sekarang punya Onana. Sumpah, rada mirip kayak itu perasaannya emang. Secara Kok blunder mulu ya? iya, bingung gue juga nggak Apa ngerti. mental ya? Kalau gue ngelihatnya gini, Maguire itu dulu juga dihujat-hujat kan, tapi Iya. semenjak band kaptennya dilepas jadi bagus. Comeback. Nah, Iya. maksud gua Onana ini memang ada problem yang belum dia selesaikan. Kita nggak tahu urusan keluarga, tetangga kayak atau apa, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Gue juga ada take Gary Neville tuh, dia ngomong, dia malu deh sekarang banyakan ngomong. Udah mendingan lu diem aja kali. Apalagi baru itu kan bacot-bacotan sama mati kan. Iya. Nah, itu juga ngaruh menurut gua. Mental berarti? Menurut gua mental. Ada masalah pribadi kayaknya. Ada masalah pribadi, kayaknya sama bininya kali. Oke. Aduh. Ngomong Onana, kemarin pas kita kan di grup di grup Tentibus kan rame tuh. Iya. Ngomongin match Newcastle MU. Yang nangkep kodok. Gary, Gista segala macem. Terus ini demi Allah nggak bohong gue. Kan si MU lagi ketinggalan. Lagi kalah nih. 2-1. Terus si tuan muda Gary jam 23.59 bilang Enggak, 3-1. Enggak, 21 21. 21 ya? 21. jam 23.59 23.59 ya. Iya. Tapi at least Bayender nggak setolol Onana. 23.59 jam 00.05 cuma 6 menit langsung Bayender blunder. Yang ngoper ke tengah. Iya, itu 3. Sumpah, kayak gua tau nggak? Kayak gua nendang jauh tuh bolanya tuh kayak gitu tuh Nanggung. persis. Iya, nanggung. Mau ngoper ke siapa? Sama sekali. Anda jauh aja enggak. 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 Iya, kayak dia mau Mau coba. ngasih ke Mason Mount. Iya, ngapain Enggak, sih? tapi menurut gue juga Bayender tekanan juga lah pasti. Kan fans MU berpandangan kalau Bayender ini harus lebih bagus daripada Onana kan. Itu kan Iya. sebuah tekanan juga. Iya. Berat juga pundaknya dia. Iya sih. Soalnya emang apa namanya kasusnya kemarin kan Onana udah dihujatnya mampus tuh ya. Jadi terus Amorim juga kayaknya langsung udah deh lu kayaknya istirahat dulu gitu ya. Tuh kayaknya langsung ketar-ketir tuh ya. Bukannya kan menjaga Europa League ya? Gua baca di salah satu sosial media X katanya buat Europa League. Fitness form. Sama salah satu Baru artikel. Soalnya nanti lawan Lyon mungkin 7-0. Sama tapi katanya salah satu artikel katanya istrinya Onana baru dijamret di jalan di Manchester di hari yang sama. Tuh, dia aja nggak bisa save istrinya sendiri. Apalagi save gawang. Beneran kacau. Gue udah capek sih. Masalahnya mau gimana pun di papannya bawah mulu. strikernya juga tahu. Siapa? Højlund. Ada Højlund jadi lagi jalan sama ceweknya di Manchester. Lu tahu rule yang kalau cowok tuh harus di sisi luar jalan kan? Iya, Kalau- sisi luar. Jadi Pinggir jalannya. ada Pinggir jalan. Iya. foto si Højlund lagi jalan di Manchester. Biasanya kan kita kalau sebagai laki-laki atau sebagai bapak atau sebagai ibu, kalau sama anak kita atau sama orang yang kalau misalkan laki sama pacarnya nih, Iya. yang di pinggir jalanan itu kan Iya. harusnya Cowoknya. lakinya atau Iya. bapak atau Oh, ibunya. Iya. Iya. Si ceweknya tuh harusnya Di di dalam. dalam lah. Jadi kalau ketabrak duluan, keserempet, cowok yang duluan yang kena. Ini ceweknya Højlund. Maksudnya you fell on and off the pitch anjing. Kok alpha? Capek jadi fans MU. Capek. Capek gue Di nih. fase kesian, serius. Capek gue. Gue tuh kalau MU kalah tuh udah kayak di fase mau ngehujat itu kayak udah aduh. Enggak, kayak lu masih ngehujat aja. Itu dia. Gue ngehujatnya tapi kayak aduh kesian gimana ya. Cuman kalau posisi Liverpool kayak gitu fans MU nggak ada yang pengertian. Iya, hujat tetap. Yang gue baru ngeh juga saking terpuruknya nih tim. Orang yang ngecengin tuh udah capek. Udah bukan fans Liverpool lagi tapi media aja. Media. Tau nggak lu? Si Liverpool tuh udah keseringan, tau nggak lu? Udah kayak habit aja nih tim kayak gitu. Kemarin yang lo sempet ngepost itu kan tumben aja karena Everton MU atas bawah kan. Sebelumnya gue udah jarang banget lihat fans Liverpool ngecengin kan. Tapi musim kayak ini- udah biasa aja. Musim ini bagi fans Liverpool itu udah kayak surga sih sebenarnya. Iya. Karena apa? Liverpool yang insya Allah mau juara. Bukan Aing ya- tanya siapa? Aduh. Mampus lu Chelsea gitu. Itu mah udah bukan insya Allah.
Ya insya Allah Liverpool mau juara, tapi rival sampah ini sama MU. Yang poinnya sama sama MU. Poinnya sama MU di peringkat bawah. Sebenarnya enak banget. Cuman gua ada setitik sedikit di dalam hati gua nggak seru kalau MU kayak gini terus. Serius. Karena kita rival lah. Benci di luar lapangan it's okay. Cuman kayak kalau misalkan MU terpuruk gini terus nggak seru jadinya, Bang. Musim lalu MU seri sama menang mulu, lo Liverpool kayaknya. Musim ini MU nggak pernah menang. Ayo. Cuman musim lalu Nggak ada titik tadi gue hilangin. Ayo. musim lalu nggak begitu. Iya, karena dibanggain MU yang Liverpool nggak bisa menang sama MU. Selain itu nggak ada. Ayo apa? Iya sih. Piala kita menang. Udah deh. Karabau lagi dibahas tuh Piala Ciki. Eva kan paling banyak Arsenal. Ya dibahas yang sana lagi. Piala emas Arsenal. Ger. UCL musim ini? Lo mendingan Arsenal. deh, Ger. Waduh. Ger. Udah deh, Ger. Coba, Ger. Kayak gue udah bilang. Nggak, tapi ngomongin MU dikit ya. Kan mereka mau bikin stadion ya. Gue bukannya apa? Bukannya gimana ya? Mungkin mampu. Tapi Arsenal aja tahun 2005, 2006 pindah ke Emirates. Kan dia minjem duit tuh. Dari sponsor dan lain-lain. Yang jangka panjangnya adalah Arsene Wenger yang pada saat itu harus survive, nggak bisa beli pemain-pemain bintang sampai akhirnya baru Mesut Ozil dan lain-lain. Amorim bisakah buat stay on budget setelah bangun stadion yang sekarang aja tuh MU tuh setiap detiknya setahu gue merugi. Gitu. Apalagi nanti kalau misalnya bangun stadion, jangka panjangnya mungkin itu emang akan balik lagi, tapi prosesnya itu apakah fansnya masih akan Dan posisinya kuat gitu? Posisinya MU butuh beli pemain. Sangat Kalau butuh. Arsenal mungkin Harus dulu dirombak. lagi Masih tim yang ada- bagus gitu. Ya nggak Iya, sih? dan Jadi masih tim yang ada bagus. pemain muda Nah. yang udah jadi. Sekarang kan MU bagus kok. Aduh. Nggak, sangat disayangkan ketika MU itu nggak punya warisan ya. Warisan pemain maksudnya. Pewaris pemain kayak contohnya kayak klub keluar ninggalin pewarisnya, ada Salah, Alisson, Van Dijk, ya satunya si ular itu bakal pergi kayak ular. Madrid. suruh TAA keluar kau ya. Nggak butuh kau ya. Kau yang butuh Liverpool. Hancur karirmu TAA. Enggak, kok tapi sekesal itu sih, kenapa sih? Enggak, gua nggak kesel. Sama Gua siapa, salah satu Tren? orang yang support sih sebenarnya. Cuman karena ya gua masih sayang sih sebenarnya. Tapi kan Karena dia pure Liverpool asli aja gitu. Kan bagus lagi. Anjing. Bagus lagi. enggak. Tapi Li, kan lu walaupun dia misalkan pindah, lu kan dapet good news nih. Ada yang mau perpanjang kontrak. Udah. Iya udah bahkan, udah here we go. Iya. Dia perpanjang kontrak yang tua. Iya. Yang dikiranya bakal pindah. Van Dijk udah sempat mau diincar PSG, mau Salah diincar tim Arab, tapi kedua ini masih Stay. hatinya Liverpool. Enggak, ini balik ke ini ya, ke mana tadi? Waris. Bentar dikit aja. Nah, di MU itu nggak ada sesosok itu Iya. gitu. Yang akhirnya dia itu kayak, gue harus mainin pemain-pemain yang ada. Dan Amorim ini salah satu pelatih yang masterclass menurut gue. Dia tuh butuh waktu buat ngerombak. Paham nggak? Ya gue tahu, memang ini gue akhirnya muji MU kan, jijik banget, tapi nggak apa-apa. Nggak muji lah, lu menilai aja. Ya, menilai lah. Menilai. Kalau gue lihat Amorim ini one of the best coach ya. Dia pasti kalau menemukan pemain yang tepat, gue yakin dia bisa mengkondisikan keadaan tim. Sekarang keadaan tim lagi kacau balau semuanya. Ini yang diharapkan satu-satunya adalah Europa League. Kalau Europa League dia gagal, it's okay, nothing buat Amorim. Karena dia bilang dari awal, Long pre-season. ya dia bilang kalau kita nggak mau ngangkat piala itu sebuah alasan yang pasti kita tahu. Dan dia pasti pengen, cuman ya udahlah, kalau memang itu kita tunggu musim depan mungkin degradasi kan nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim, Lili. Aduh, gua kebayang sih MU degradasi itu gimana ya. Enggak, yang pahit tuh hampir semua yang dipinjemin tuh perform semua dan yang keluar. Kemarin tadi gue lihat stat first half of the season sama second half of the season. First half of the season Chelsea peringkat 3. Second half of the season tuh peringkat belasan gitu. MU first half of the season 14. Second half of the season 13. Bener kan kata lo, konsisten di papan bawah. Konsisten di papan bawah. Tapi menurut lu ya, MU ini tidak ada Ferguson, termasuk tim besar nggak? Nggak, kita Enggak lah. jujur-jujuran aja. Enggak lah. Enggak lah ya. Hilang lah auranya.
belum ada yang bisa gantiin dia ya. Maksud gue Mourinho mungkin ya yang kayaknya Sebenarnya bisa seharusnya sabar ya Mourinho itu ya. iya, tapi ya kan kita tahu Mourinho sendiri kayak gimana. Mourinho dan supporter MU-nya Iya. yang ngasih pressure terlalu besar ke terlalu besar ke klubnya. Media juga. Iya. Tapi kalau sekarang akhirnya banyak temuannya ya kerugian secara finansial dan lain sebagainya, ya manajemennya juga kacrut lah berarti kalau kayak gitu kan. Mau gimana pun ya itu kan back office yang support sebenarnya. Cuma kalau tadi Ali nanya apakah MU masih tim besar? Ya secara numbers, secara Kalau followers, komersial, iya. Selalu komersial. iya. Tapi quality Quality Anjlok. Udah mid-table gitu ya. Tapi sorry ya. Yang sebenarnya menurut gua yang ngancurin MU itu ya Ferguson sendiri. Hah? Ferguson sendiri. Kenapa gua bisa ngomong gitu? Ketika Ferguson keluar, itu ada 2 penawaran. Lu mau ngambil 3 penawaran. Lu mau ngambil Pep, Klopp atau Moyes. Moyes. Tapi Pilihannya dari Saf. nah, Sir Alex Ferguson lebih memilih Moyes. Betul. Padahal masih ada 2 pelatih hebat yang masih nganggur waktu itu. Ini gua baca dan salah satu situs webnya resmi ya. Sky Sport atau apa Betul, gitu. emang betul. Nah, dengan dia milih Moyes, tanpa disadari Ferguson juga tidak meninggalkan pemain sesuai yang kayak Klopp itu, Kebutuhan Moyes. Pep itu. Nah, itu salah satu hal yang menghancurkan MU juga menurut gua. Karena klub yang ditinggalin sama Ferguson terakhir adalah klub yang emang buat Ferguson terakhir juara aja. Iya, dia memaksakan itu untuk juara. Iya, dia Memaksakan. boyong RVP dan Iya, gitu terakhir kan. kan beli RVP. Happy ending buat dia, tapi Iya. awal yang buruk buat MU. Sih. Cuma untuk Liverpool sendiri musim depan katanya planning Van Dijk bilang katanya Liverpool planning untuk beli pemain jor-joran lagi. Ya, kalau kita mikir Liverpool ya, kembali ke Liverpool lagi untuk musim depan kemungkinan berat sih. Karena ya kayak kita musim lalu kita nggak berpikir, kita sebagai fans nggak berpikir Liverpool bakal juara insya Allah musim ini. Iya. Karena pelatih baru dengan lo ditinggal pelatih superstar dengan pemain kita ada beberapa lah. Intinya kayak selain pemain-pemain bagus yang diperpanjang kontrak, kita nggak mumpuni sebenarnya buat juara Premier League. Dan iya. gua sebenarnya sedikit setuju dengan orang yang mengatakan ketika Liverpool juara karena rival anjlok. Iya, Iya, tapi kitanya juga perform, kita selalu bangkit gitu loh. Ketika kemarin contoh lawan West Ham, kita kebobolan menit 8 nggak kedengeran. Peringkat 14 nggak kedengeran. Dikasih penalti. Peringkat 14 nggak kedengeran. Sorry, peringkat 14 nggak kedengeran. Dikasih penalti, tapi nggak pernah concede penalti. Ya, nggak lihat ini orang semalam aja lawan West Ham, Alisson disikut sini deh. Geri. Contohnya, ya itu jadi gua Dia nggak tahu perform untuk lah. musim depan kemungkinan mungkin perform tapi kita 4 besar lah. Gua nggak meyakinkan juara. Kalau misalkan rivalnya juga comeback nih. Nggak comeback pun. Karena kita harus bongkar semua pemain. Tapi juga menurut gue siapa lagi sekarang yang mungkin jadi contender kira-kira? Ya elah, gue sampai gak kepikiran loh, Gir. Karena kebiasaannya selalu kayak gitu kan. Dengerin Arsenal squadnya musim depan ada Zubimendi, Nico Williams sama Ini soalnya Alexis. Gir lu beneran deh, Gir harusnya lu yang di sini deh, Gir. Udah. Gue kayak, aduh gimana ya, kalau gue kan gak ada data ya, gue cuman... Apa? Semua Madrid Oh, capek. Alexis McAllister. Mau ke Madrid? Ini pas mau posting kan tidak ada yang perlu diberikan komentar, bapaknya sendiri yang ngomong. Bapaknya, dia ngomong ke dia langsung. Stay nih. Tapi ntar duitnya gimana? Yang kemungkinan Bicara Bang Ali. 90 juta. passion juga berbicara. Guys! Liverpool nih bos. Trend. Passion dan loyalitas dong, ya nggak? Gua ya kalau jadi tren ya. Aduh ada Fadil lagi. Gini. Coba. Gua cinta nih sama Liverpool. Tapi kalau untuk karir masa depan, ya kenapa enggak gitu loh? Gua harus pindah. Dan kemarin tuh. Ya apa nih, coba menurut lu kenapa harus, kan dia harus mengembangkan dirinya, membuktikan lagi kalau gua the best. Ya itu Right persepsi orang ya. Enggak, dia enggak the best right back. Dia back yang sangat buruk di Liverpool. Oke. Ya harus diakuin. Tapi untuk membantu serangan, untuk bantu Sangat assist, bagus. Scholes.
Oke. Lebih bagus daripada Scholes. Astaga. Ada lagi. Niko. Lu nggak malu mau foto sama dia? Lu nggak malu mau foto sama dia? Dengar nggak ceknya tadi? Anjing kalau Lebih Scholes nih. better dari Scholes. Astagfirullah. Lebih bagus daripada Scholes, Giggs, terus siapa Carrick. Backup. Lebih bagus daripada Beckham. Astaga, tolong deh. Enggak, ya itulah. Kalau dia mikir karir ya mungkin dia pilihannya adalah Real Madrid karena Real Madrid dengan komersial yang besar, basis fans yang besar, dia mungkin lebih ingin jam terbang tinggi lah istilahnya. Ada Besti Jude. Jude di sana. Jude Bellingham menurut gue musim ini nggak banget ya. Wis. Ya kan ada temennya, maksudnya sesama Inggris. Ya mau Dia bisa- sesama Inggris kan jangan kayak Fadil ya. Inggris ya sama aja kan. Nggak masuk. Tapi lu gimana sih sebagai fans Madrid yang mau kedatangan TAA? Biasa aja. Kan bek kanan lu Lucas Vazquez yang defense-nya bagus banget nih. Kocak banget Sama juga. aja sebenarnya. Iya kan? Makanya itu dia, nih gue nggak terlalu excited kedatangan TA. Tapi kan dia superstar. Karena benar superstar membantu serangan sangat bagus, cuman defensively kan. Tapi Madrid ada isu mau beli back lagi nggak selain Tea? Left back-nya Fonzi katanya kan? Nggak jadi, kan dia Kan udah baru- extend. Kan baru extend dibayar. Left back kayaknya nggak ada deh. Nggak ada udah. Mendy sama paling mungkin kan Carvajal masih bisa nih beberapa tahun kan. Masih Sedih banget sih Masih ngambil bisa lah. Carvajal. mungkin si TA ya mungkin jadi CDM ya kita nggak tahu. Atau mungkin cara Gini, mainnya berbeda. Kalau Madrid mau nyari right back, jangan ngambil TAA. Ya, TAA makanya. kalau mau ke Madrid dia mainnya jangan di right back, kecuali dia main di CAM atau CM. CDM nggak bisa dia. Iya. Nggak CM, bisa. CM. CM. Kenapa gue bisa ngomong CM? Waktu di Inggris, Bellingham itu masuknya sama TAA di lini tengah. Gitu. Mungkin ada pemikiran dari Ancelotti atau Opa mikir kalau bakal ditaruhnya di posisi CM. Gue juga mikirnya ke sana sih. Tapi sebenarnya ini belum confirm kan TAA atau udah? Belum. Sebelum udah 92%. Oh iya. Wah, ada 2%. Gue enggak 90 kan mungkin. dari Bang Ali. Iya, 90 kan kayak mungkin. Fabrizio Romano dan kawan-kawan. Iya 90 tuh kan mungkin ya guys. 2% itu dari mana nih? Enggak, lo bisa 92 tuh gimana nih? 90% itu dari Ornstein, Fabrizio, sama Marca. Enggak, gue tahu 2% dari mana. Siapa? 2% itu peluang Madrid nyampe final. Oh iya. Kasih paham abangku. Gimana, Bud? Minggu lalu, sebelum match Arsenal sama Madrid, gue Ya. tanya sama Sehan. Ah. Gini deh, apa yang bikin lu yakin Arsenal bakal menang lawan Madrid? Gue tanya balik ke lu. Apa yang bikin lu yakin Madrid bakal remontada lawan Arsenal? Kalah. Kalah? Nggak pede gue. Enggak pede. Itu baru golin. Nih ya, pada kebanyakan teori tuh loh. Semuanya. Kita jadi kayak fans Arsenal lah. Ya kan? Kita jadi kayak fans Arsenal kemarin. Madrid nggak pernah kalah bos. Arsenal nggak pernah kalah bos lawan Madrid. Arsenal nggak pernah Kebobolan. lawan Madrid. Kita sekarang jadi kayak dia anjir. Ya tapi fans Arsenal Fakta-fakta berisik mulu banget. gila. Fans Arsenal berisik banget. Gue gak berisik kan? Gak musim ini, ya Allah gak kuat. Sumpah sih, munculan semua di IG story kemarin. Iya. Habis menang. Tirulah fans-fans Arsenal kayak gitu. Makan-makan ya, Bu. Kan Budi Pekerti kalau dia. Enggak. Gue tapi nggak jadi fans Arsenal nggak berisik, apalagi pas kemarin menang ya. Kenapa? Karena gue masih takut ini leg 2. Nah, coba. Lolos. Menurut lu gimana? Apa? Kalau lu kan lu tadi nanya gua, nah lu gimana menghadapi leg 2? Iya, Real Madrid yang udah pernah ngebalikin opta analisis 1% lawan City tiba-tiba jadi menang. Punya UCL DNA, Raja Eropa, Plus terus skrip 2025. nggak usah ngomongin skrip deh, tapi maksudnya ngegoreng itu udah lebih kayak gini deh, Ancelotti nasibnya di tangan Mikel Arteta bro. itu kocak sih. Nggak, tapi ada satu narasi kayak gini, apa? Ini tuh pertandingan win-win buat beberapa fans karena menang kita senang banget, kalah Ancelotti dipecat. Oh iya? Ya kan Iya, ada dua ordai kan. Iya, dua ada beberapa narasi kayak gitu. Last chance. Kemungkinan besar Kesalahan pasti terbesar. kemungkinan besar pasti dipecat. Tapi kan Xabi Alonso is coming bro, jadinya. Enggak, ya lu sekarang emang ya kenapa ya pelatih lagi di tengah-tengah
kompetisi sayang sih dipecat sebenarnya. itu kan Enggak, dipecatnya nggak habis sama Arsenal, akhir musim lah. Oh kalau akhir musim it's okay. Tak kira Iya habis kan? lawan Arsenal kok nggak Ya, lolos nanggung pecat. banget. Iya, Tapi makanya. gue nggak yakin sih, gue yakin cuma 32% kalau gue. Kok kayak sama. 30 dari mana? 2% dari. Ada mungkin 2%-nya dari apa? Apa? Arsenal mau juara Premier League. Emang lah. Aduh. Waduh, enak. Enggak ada yang kalau ngomongin Arsenal mau juara Premier League, Budi tuh dari awal musim udah ngomong enggak. Dia semua fans Arsenal merendah. Iya merendah banget. Enggak, Apa enggak. ngomongnya apa kali? Apa? Degradasi. Enggak, degradasi gua. Malah gua yang mau degradasi. Enggak, fans Arsenal sama Chelsea itu sama. Oh, Ketika dia enggak. Chelsea lebih parah dong. Iya, dia Itu lebih diam. iya lebih diemnya kenapa? Kami bukan title contender. Tapi kalau udah title contender juara berisiknya naudzubillah. Itu lu nggak ngerasain fans Chelsea yang berisik. Gua sebagai fans Arsenal Karena Arsenal ngalamin nggak pernah juara. Gimana mau berisik? udah malu Gere. Gak ada platformnya. Udah malu sih lu kalau mau juara tuh. Ngomong-ngomong mau juara. Oke. Ya, fair. dari gua ya. Iya. Kalau gua melihat ini udah pasti sorry kan ya. Arsenal lolos. Nggak, ketika kita memikirkan ini pasti comeback tidak akan terjadi comeback. Makanya itu dia menurut gue narasi cerita comeback ini tuh terlalu apa sih? Digembor-gemborkan. Terlalu digembor-gemborkan. Santiago Bernabeu atapnya mau ditutup. Tapi kan Terakhir. tapi kan nasi kan masaknya kan lebih bagus kalau misalnya ditutup kan. Biasa. Iya. Lo pada deh liatin mukanya dia. Ngarep sebenarnya emang ngarep. Tapi ngerendah. Karakter pada Arsenal kan. Jadi kayak bisa kok comeback. Padahal gue pengennya menang. Nah, Udah pengen iya kayak gitu. Pengen gua makan nasinya. Nasi. Sorry. Kenapa sih gimana? Nggak nih, soalnya kan narasi comeback ini kan semuanya menggembor-gemborkan, bahkan Iya. pemain, pelatih, pemain hampir semuanya Pemain keluar Bikin story. bikin story ya. keluar segala dari macam. ini ruang ganti mau masuk Oh iya. bus. Itu doorstop. comeback. Gitu-gitu. Rodrigo lah, Vini lah. Siapa lah? Ancelotti. Bellingham juga. Valverde lah. Iya. Ya, tapi cuma kalau perspektif pemain masih iya ditanya orang. Ya, tar dulu. Bisa comeback. Enggak. Gue dari tadi udah nawarin dia ya. Carlo Ancelotti aja bilang kalau ada tim yang bisa ngebalikin itu ya cuman Madrid. Dia bilang gitu kan. Pokoknya semua pede nih, media, fans, pemain sama pelatih. Cuman menurut gue ini terlalu digembor-gemborin. Lu kalau mau comeback tuh ditunjukinnya tuh di lapangan, bukan kayak gini. Lu ini tuh hal yang cuman ngebantu aja, Bang. Bener udah jadi kayak fan Arsenal dia. Nggak, Fan tapi- Arsenal dia. Gini, kan Rendah. karena Madrid beberapa tahun terakhir sering comeback memang, ya kan, lawan Munchen, lawan PSG, Chelsea, City. Aku comeback semua tuh. City, iya, cuman bedanya adalah di leg ke satunya ini nggak ada yang kalah 3-0. Tau nggak? Jadi Iya, nggak iya. ada narasi, ayo kita comeback, nggak ada. Lawan PSG kalah cuma 1-0. Ya udah, terus muncullah keajaiban 18 menit 3 gol. Lawan City 4-3. Tipis Cuma lah. selisih 1. Lawan Chelsea menang 3-1. Comeback-nya kan in game karena in game kita kalah 3-0. Terus tiba-tiba menit 80 kita golin segala macam. Lawan Munchen leg pertama seri. Jadi nggak ada narasi kayak gini. Kalau narasi kayak gini tuh dinaik-naikin, dikalah malu sendiri anjing. Kalau kalah Tapi Han, menurut gua kayak gitu itu penting untuk naikin mental mereka. Cuman dalam artian lu salah ngomong di media. nah, Iya. Kalau lu di balik layar, lu boleh ngomong gitu untuk Iya. meningkatin Apalagi Ancelotti tuh karakternya tuh sangat main game kan. Nah. Dia kan di media kan selalu apa adanya tuh. Nah, iya. Lagian emang udah cukup sih Ancelotti menurut gua. Dia udah udah sebelum dia di Madrid pun sempat di Madrid juga kan yang Iya. dulu. Iya. Dan dia udah di 14. Madrid lagi udah waktunya lah. Udah waktunya club out juga. Club in. Ada club in. Enggak. Dia ngomong enggak mau ngelatih lagi kok. Kan Dan ada yang ini tahu, tuh, Li. Berapa persen keyakinan lu kalau nggak bakal 13%. Angka sial tuh. Li. Oh, peringkat Everton. Tambah 1. Peringkat Everton itu. 14%. Dan terkait comeback itu kita permainan Madrid dan mental pemainnya di leg 1 itu nggak menunjukkan dia bakal bisa comeback juga.
Ngerti gak? Itu benar. Lawan City dan lawan PSG Itu masih ada itu kalah, hasrat ya? tapi di apa? Lapangan. Di lapangan ketawa-tawa. Yang dia senyum-senyum corner lagi kebobolan nih kalah 3-1 segala macem. Ini 3-0 panik kalang kabut. Telek nggak bisa ngebales satu pun loh. Coba, berarti kan dia yakin nih, Bud. Menang. Maksudnya Arsenal lolos. Iya. Sehan kayak pesimis nih. Lu gimana, Bud? Gue masih takut, tapi enggak. Gua ditanya yakin mah yakin kalau Oh, kata iya. Gista. Kalau Iya. kata Gista kan gue mah selalu yakin aja Yakin, kan. iya, Tapi iya. takut mah takut. Takut. Tapi yang gue pengen adalah hasilnya seri aja 0-0. Tapi berarti lolos dong. Biar nanti kalau Biar nggak ketemu- pernah golin. Anjing nggak? Itu fakta anjir. Fakta terpahit tau gak lu? Pahit. Madrid nggak pernah golin lawan Arsenal seumur hidup. Apaan lu? Pernah Tapi bocel kalau bisa ya, KPK. kemungkinan malah Arsenal bisa menang. Kemungkinan. Bisa juga. Malah golin nih ya. Malah ngegulin, malah menang Arsenal bukan nggak lolos gitu loh. Menurut gua. Tapi kalaupun menang lawan Madrid kan banyak juga fans Arsenal yang ngegorengnya kayak kalau kita lawan Madrid udah ngalahin Raja UCL udah pasti juara. Banyak banget tuh yang ngomong kayak gitu juga. Menurut gua belum tentu. Lu masih akan ketemu PSG sama Barcelona. PSG lu menang. Tapi kalau lu ketemu Barcelona- Aston Villa, lu bisa Ah iya, setuju gua. Iya. Persis. Bener. Karena bener. PSG main lebih terbuka. Iya, dan Arsenal ini kryptonite-nya Aston Villa. Iya. Kebalik, Aston Bukan. Villa ini kryptonite-nya Arsenal. Unai Emery. Unai Emery. Pas ketemu PSG-nya juga Tapi final kalah. mungkin ketemu MU. Di UEFA Super Cup. Si aja, Ger. Jangan dong. Menang Juara itu berarti bagus dong. dong. Nggak kuat liat Gary nanti. Musim ini yang ngalahin Madrid nggak lolos semua kan? Nah, yang ngalahin Madrid udah pada nggak lolos. Iya. Salah satunya kan. Dok. Juara itu adalah peringkat 1 UCL paling tidak berguna. Kena kan lu, Li. Tadinya Apa berarti? opta persentasenya 27%. Oh, Sehan mulai berani ya. Kita Arsenal. Ya oke. Kita Arsenal. Kita Arsenal ya. Lu menang 8 kali di grup. Langsung 16 kalah buat apaan? Itu yang bilang apa Curtis Jones sama Darwin Nunes bagus makan itu makan fans Liverpool ya makan kau ya. Bahkan PSG hampir nggak lolos. Iya. Menang. Paruh pertama. Kadang raja itu perlu istirahat. Wis. Raja tuh. Perlu istirahat. Aja tuh dari quadruple cuma jadi 1. Fans MU nak. Masih bisa 1. Tenang. Enggak kan ada videonya itu kan. Bukan gue yang ngomong kan. Iya, bukan lo yang ngomong. Itu gue tahu. Tahu. Enggak Jadi- gue lanjutin takut dipotong. Berarti lu optimis lah ya di sini ya. Bukan optimis. Oh, masih takut. Nothing tulus. Apa sih? Atau apa? Yakin tapi takut. Yakin tapi takut. Ya, wajar sih wajar. Tapi Soalnya lawannya Madridnya Sehan. inilah ya. Bakal seru nggak kira-kira? Harusnya sih seru, harusnya. Nah, Lu itu. masih yakin juga tim lu player lu bakal perform? Ya, deep down lah. Deep down yakin lah. Gue malah lebih serunya sebenarnya Inter sama Munchen. Inter sama Munchen tuh Inter kan menang kemarin. Kemarin udah satu di kandang ini. Inter sekarang musim ini gila banget, gila banget. Gue sumpah lebih takut ketemu Inter daripada Barca. Tapi udah nggak lolos. Sumpah takut banget gue ketemu Inter. Ini tim gila. Iya. Gila parah. Arsenal pun kalau misalnya lolos lawan Madrid terus nyampe final, ketemunya Inter juga lawan Inter sih nggak ngangkat. Berat. Ini bahas Inter dikit boleh? Boleh dong. Ya, Inter ini kalau gue lihat ya dalam sebulan terakhir, dia itu mainnya lebih ke position. Dia mau main Hackline pun nggak masalah, tapi dia mainnya position. Dia punya 3 back yang ada Bastomi, terus ada apa De Vrij dan kawan-kawannya. Dia Acerbi lagi. Menurut gue dia totalitas gitu loh. Lu megang bola bisa, lu kehilangan bola lu tanggung jawab. Dan itu yang diterapkan sama Inzaghi sekarang. Dan menurut gue Inter ini dia bakal ngotot di sisa laga ini. Dari Serie A ya lumayan jauh lah sama Napoli. Iya. Terus di UCL juga dia belum terkalahkan kalau nggak salah. Kalau nggak salah Oh, ya, ya? gue lupa ingat. Dia belum terkalahkan juga dan dia ketemu Munchen kemarin bisa cetak 2 gol di kandangnya Munchen Iya. ini it's not easy gitu loh. Yes. Dia susah banget lawan Munchen ini. Bahkan kalau kita tahu sendiri Harry Kane ini goal scoringnya Munchen dan itu nggak bisa apa-apa lawan Inter. Gitu loh. Jadi menurut gua Inter salah satu finalis daripada Barcelona. Tapi itu juga sih yang soal Harry Kane tadi Bayern Munich.
waktu lawan Leverkusen kan backnya tuh yang ngejagain tuh kalah fisik semua. Leverkusen tuh bener-bener definisi kalah fisik kalau lawan Munchen kemarin. Pas lawan Inter, gue juga udah ngomong dari awal, ini tuh akan jauh lebih challenging nih buat Munchen karena defensive line-nya Inter ya tahu sendiri. Dan dulu John kan selalu praise seberapa bagusnya Bastoni kan. Gue juga kan tadi itu kan jarang kan nonton Inter, malah gue nggak pernah ngeliat Bastoni secara langsung. Kemarin gue ngeliat match lawan Munchen gila sih, bener-bener ball distribution-nya dan bener-bener punya badan. The next Materazzi katanya. The next Materazzi. Punya maksudnya dia punya physical body yang kuat gitu loh. Iya. Kayak inilah Skeletal. Masih larinya larinya ke sana lagi. Matip, Mati. Memang sehat. Sako. Joe Gomez. Semua sebutin aja. anjing. Ada take lagi nggak sih kira-kira buat Madrid lawan Arsenal nih? Madrid Arsenal nggak ada sih. Gue cuma berpesan kepada semua yang komen kemarin. Lihat gak di TikTok? Kan si Budi ngomongnya gemeter, terus gue bilang kan sebenarnya yang ngomong gini kan dulu John nih sebenarnya di IG kan, gue komennya gue tiru di TikTok. Ngomongnya gemeter mas, sumpah yang reply gimana mas gemeter nggak? Gimana mas gemeter nggak? Gue di reply anjir gue bilang gue gemeter sih bener. Gemeter ya? Gemeter. Sampai nggak optimis gitu loh sih. Iya nggak apa-apa lah kali-kali. Lawan tim yang Nggak soalnya, iya, maksudnya kalau cewek nggak pernah dibobolin, apel lu anjing, lagu-laguan. Nggak, soalnya Bro kalau juara lagi, sorry ini ngeribetin tukang jersey lu. Mulu. Yang kemarin belum laku. Ini patchnya. Memang DNA semua ya. Cuman bisa dipakai di 3 bajunya udah habis. Patchnya masih ada, mau dipakai di mana? Sorry ya Bud ya. Gue gak pengen Arsenal juara UCL. Sorry banget. Akan bacot nih. Bukan karena lu. Ada temen gue Arsenal di Twitter, ya Allah. Lu buka, boleh kasih nama orang luar, Wilbes. Lu buka. Tuh kan. Wilbes gila. Capek. Kenapa? Gak kuat gue denger baca. Dia ini, Arsenal ini Han, udah kayak 20 UCL. Dia baru 15. Ini baru 15 aja kayak gini apalagi fans Arsenal udah tinggi nih. Tapi fans Arsenal bacotin Liverpool, MU, semua dibacotin sama dia. Gila. Aduh. Wah gak rela. Madrid dilebihin. Apa gak? Tapi emang kemarin momentum Madrid kalah sama Arsenal tuh bahkan Kaget. Gue nggak nonton, tapi gue lihat paginya kaget sih. Iya banyak fans-fans yang nggak dari Arsenal yang ngehujat Madrid loh. Enggak, justru yang orang Indonya ya, yang ngehujat Madrid bukan yang fans Arsenal ya. Iya. Pas Arsenal ngembangin Arsenalnya. Iya. Yang lain malah ngehujat Madridnya. Banyak skin Arsenal. Skin Arsenal keluar. Itu loh kalau tim yang nggak bisa dibanggain kan ngejatin tim orang. Iya, sedap. Nanti di balik layar kenapa tuh omongin, jangan di sini. Berarti menarik lah ya buat kita lihat nih hasilnya nanti. Berarti kita tayang sebelumnya ya? Sebelumnya Arsenal bahkan bertamu ke kandangnya Madrid. Santiago Bernabeu yang baru. Katanya mau ditutup. Kan? Yang katanya mau ditutup biar atmosfernya lebih panas, tapi nasi akan semakin mateng kalau misalnya ditutup tudungnya. Itu terakhir kasih kayak gitu tau gak kapan? Apa? Madrid will close the roof for tonight. Kalah 4-0. Mau Barca. Jadi kita lihat hasilnya Madrid versus Arsenal bagaimana, sama hasil-hasil yang lain mungkin Inter bakal Inter lawan Munchen mungkin juga Inter ya, seru ya. seru banget nih pasti. Seru banget ya. Gua kemungkinan nontonnya itu. Nontonnya yang ini? Hah? Yang ini gimana? Udah pasti yang menang udah juara. Udah ya sih juara. Iya. Oke Li, buat nutup Li. Oke. Dari lu. Enggak, Waktu itu Nggak mau kasih selamat. Oke, belum. Ayo kasih selamat dulu. Kasih selamat dulu. Ayo fans Liverpool. Belakang Arteta ya. Double combo. Apa? Ali mau disuruh nutup gimana, Bud? kan waktu itu kita sebelum leg 1 kan bikin kayak Sky Sport kan. Oke. Kok Sky Sport sih, CBS Sport Golazo kan. Prediksi sampai final siapa yang juara siapa. Nah, ini untuk nutup Li. Oke.
Real Madrid Arsenal yang lolos Arsenal, terus PSG Aston Villa PSG, terus Barcelona Dortmund, terus Leset maaf tuh. ya fans. Serang lagi gue. Duit lupa ya. Barcelona, terus satunya siapa? Oh, Inter Munchen, Ini jadi udah semifinal ya. Iya. Terus PSG Arsenal, terus Barca Inter. Finalnya Inter lawan Arsenal. Internazionale Milano. Forza Inter. Kita lihat apakah Ali lebih bagus dari Paul Gurita atau tidak. Nggak, sebelum penutup kasih selamat dulu dong. Oh ini? Enggak, Mau dikasih selamat sama Arteta? sama sang juara Gary masuk. Gary masuk. Salim. Itu juga kita tunggu ya hasil Premier League. Ya masih Butuh tahun, berapa kali insya Allah, lagi? 2 Dua kali. pertandingan. Udah Tapi bertanding. kayak besok lawan Leicester kita juara deh, Arsenal kalah. Switch. Ini nggak bisa diandelin. Kita ketemu berapa minggu lagi, Ri? 3 minggu. 3. Kalau misalnya minggu depan gua kalah, lu juara? Iya. Nah yaudah gitu aja biar gua nggak garta phone, Re. Tetap Tetap dong. Kan sampai habis. Oke, kita lihat hasilnya bakal gimana. Jangan lupa untuk subscribe, follow sosmed kita juga. Jadi see you in the next episode guys. Bye bye. Follow Register Indonesia juga ya. Oh iya. Mamet. Game on Red. Kalau mau tahu lambe turahnya Ali, nanti bisa DM. Oke, bye. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.